Siapa? Ngomong. Halo, selamat Kelso. sore. Selamat sore. Selamat sore. Ya, saya sudah bersama narasumber utama Aji Susanto Anom dan Prasetya Yuda yang akan ngobrolin tentang dami-dami buku foto. Sebenarnya acara ini dalam rangka menyambut, boleh diceritakan dulu, Mas Pras? Dikualik moderator ya. Loh, enggak, acara ini diinisiasi dalam rangka apa mungkin kawan-kawan biar tahu. Oh iya. Jadi selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah hadir secara baik nyata maupun maya. Oh. Jadi acara ini sebenarnya jadi belum lama ini tuh Sokom diajak untuk jadi community partnernya Deepfest. Khususnya dalam untuk apa ya namanya ya aktivasi program ya. Eh, Tahun ini Deepfest pertama kali bikin foto Dummy Award. Nah, eh, untuk apa ya? Untuk menstimulus ya pegiat-pegiat buku gitu. Pegiat-pegiat baik pembuat zin maupun pegiat-pegiat publikasi lah, publikasi fotografi. Nah, terus Sokong berinisiatif untuk membuat open table for dummies. Oke. Jadi kami mengajak teman-teman untuk apa sharing tentang dami-dami yang sudah mereka buat. Kadang kami curiga gitu, banyak sebenarnya yang bikin dami tapi eh, belum berani untuk menerbitkannya karena alasan mental atau alasan ekonomi. Ada kan banyak hal yang melatari ya, kenapa seseorang membuat dami tapi eh, tidak mempublikasikannya. Ada lagi yang pengen bikin tapi belum tahu. Nah, eh, acara ini pengennya untuk membicarakan itu gitu karena aku kira di sini juga belum banyak acara-acara yang atau pertemuan-pertemuan yang membicarakan informasi terkait itu ya. Nah, selain siapa aja bisa sharing tentang dami di meja ini yang mereka buat gitu, kami juga mengundang Arif Furqon dan Aji Santonom karena mereka vlog atau ex-vlog. Masih vlog. Masih vlog ya. Masih vlog. Mereka pernah tahun 2015, 2016, 2016 mereka tergabung dalam satu kelompok namanya Vlog Project yang yang fokus sama eksplorasi cetak ya, yang geraknya di situ gitu. Terus selain itu juga mereka bergerak sendiri gitu, menerbitkan publikasi-publikasi mereka sendiri, proyek individu, proyek solo lah, proyek solo. Nah, menariknya, Aji ini terkenal dengan sangat ini ya, produktif gitu, progresif gitu. Sudah lebih dari 10 cetakan ya, 10 judul. Jadi dari tahun 2013. Mulai tahun 2013 sampai sekarang 2023, 10 tahun sekali ya? ya bisa dikatakan rata-rata setahun sekali berarti. Sementara Arif Furqon ini dia sering bercerita gitu bahwa dia banyak bikin dummy. Tapi tidak seperti Aji, dia ragu-ragu untuk menerbitkannya. Ini nggak tahu ragu-ragu atau memang Nggak ragu-ragu sih, Mas. Saya yakin untuk tidak menerbitkan. malah yakin untuk tidak menerbitkannya. Nah, ada apa di balik itu semua? Ada apa dengan Aji yang sangat percaya diri untuk menerbitkannya, sedangkan Furqon tidak gitu. Nah, di sini kita sudah ada dami-dami yang mereka bikin gitu. Terus kita bisa mendengar cerita mereka gitu soal proses kreatif mereka membuat dami ini, terus keputusan-keputusan apa saja yang dibuat, apa yang mempengaruhinya gitu, terus kendala-kendalanya semacam itu. Jadi bisa nyeritain kayak latar pembuatan proyeknya, terus dibikin dami, terus eh, kelanjutannya gitu. Ya mungkin dari siapa dulu? Nah, kalau Sokong udah berapa kali bikin dami? Oh, Sokong Sudah setiap diterbitkan semua? terbitan. Oh, Iya, oke. kami
Ada yang nggak diterbitin tapi ada yang diterbitin. Kalau pras sendiri? Apa? Kalau pras sendiri? Nanti lah. Jadi sesi pertama ini kita bisa mulai dari Aji dulu. Aku masih merokok. alfabet ya lah ya. Alfabet. Aji Aji menang. Santano. Oke. Oke. Jadi apa ya? Nggak tahu. Merespon tadi Pras ya. Pengantar dari Pras itu tentang latar belakang acara ini, agenda ini. Terus tadi Pras juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan awalnya. Oh ya, mungkin aku mulai dari Yang pertama. yang pertama dulu ya. Tahun? Yang dummy yang apa ya? Yang terdahulu yang kutemukan di Jogja saat ini. Jadi ada dummy-dummy yang posisinya itu ada di Solo. Jadi aku kan dulu rumahnya di Solo, sekarang kerja di Jogja, jadi bolak-balik Solo Jogja. Nah ini dummy yang aku temukan di Jogja, ini dummy dari buku pertamaku yaitu Noting Personal. Ini aku nggak tahu apakah ini bisa disebut dummy atau enggak ya, karena dummy gitu kan ada yang membayangkan itu udah bentuk yang hampir mendekati final ya. Jadi dia sudah mungkin terdesain dengan baik gitu ya. Jadi udah bisa mencerminkan produk aslinya. Nah, kalau ini tuh mungkin baru tahap awal aku mencoba untuk membuat bentuk fisik dari sequence yang kulihat di layar digital. Jadi ini dummy Noting Personal yang pertama ini bentuknya sangat sederhana. Aku membuatnya itu dari cetakan 3R lab fotografi, lab foto gitu, terus tak jilid spiral di fotokopian gitu. Tujuannya untuk ngetes sequencing dan tujuan lainnya adalah untuk menunjukkan ke beberapa orang terkait proyek ini. Jadi aku ingat dummy yang pertama ini sengaja aku buat ketika aku waktu itu ada agenda mau ke Jakarta. Jadi mau ke Jakarta ada kegiatan tertentu gitu. Terus aku janjian sama Mas Erik, Erik Prasetya. Erik Prasetya, bukan Erik Thohir. Bukan Erik Bukan Thohir. Erik Thohir. Erik Prasetya. Jadi karena Mas Erik kan konteksnya kan ini buku foto yang pendekatannya street fotografi gitu ya. Terus aku butuh masukan nih untuk proyek itu dan butuh orang yang bisa memberi rasa pede. Nah, memberi rasa pede buatku untuk meyakini bahwa ini memang proyek yang layak gitu. Nah, terus aku akhirnya janjian dengan Mas Erik, ketemu di Jakarta, aku menunjukkan proyek ini. Jadi mungkin salah satu manfaatnya dummy itu mudah untuk menunjukkan ke orang-orang ya. Kalau dalam bentuk file gitu kan susah, kita laptop dan lain-lain. Nah, kalau dalam bentuk dummy gini kita udah bawa, terus kapan saja bisa kita tunjukkan, langsung kita nodong habis apapun, kegiatan apapun, dia keluar dari kamar mandi kita todong bisa. Jadi keluar dari kamar mandi banget ya. Mas aku ini anu iki urgent gitu. Nah, itu aku ketemu Mas Erik, terus kita sharing, terus dia banyak ngasih masukan, dan aku ingat betul ini setelah pertemuan itu di stasiun malamnya kan aku langsung pulang ke Solo. Nah, di stasiun itu aku langsung menuliskan apa aja yang hasil diskusi sore itu, terus apa yang bisa aku lakukan untuk bukan memaksimalkan apa yang sudah aku lakukan gitu. Dan ini akhirnya nggak lama setelah itu bukunya terbit gitu. Nah, kenapa ini aku buat sesederhana ini, cetakan dan lain-lain, karena aku sudah membayangkan produk finalnya pun itu nggak akan didesain dengan yang aneh-aneh gitu. Jadi desainnya pun produk finalnya sederhana, diptik 2 foto klasik, ya lebih ke klasik gitu. Jadi karena memang inspirasiku waktu membayangkan proyek ini inspirasinya dari estetika banal, yang memang foto per foto dari layoutnya, terus dari buku-buku seperti Die Off-nya Tony Ray Jones itu kan desainnya juga klasik, jadi kita bisa fokus pada penikmatan foto per foto.
gitu. Jadi desainnya aku udah membayangkan kayak seperti itu. Mungkin itu yang paling cocok untuk karya street fotografi. Aku membayangkan gitu. Terus akhirnya ya sudah, ketika aku sudah menunjukkan dummy yang kecil ini, terus di Solo aku mencoba untuk memfinalisasi desainnya kayak misalnya cover dan lain-lain. Akhirnya nggak lama setelah itu terbit gitu. Bestseller ya waktu itu. Sold out dalam Ya kalau ukurannya buku Gramet ya enggak. Buku Gramet itu kan ribuan gitu. Terus apa ya? Dummy yang lain itu untuk proyek-proyek berikutnya mungkin yang bisa aku ceritakan yang mana ya? Oh ini, setelah buku ini terus aku tuh akhirnya punya beberapa proyek yang setelah foto-foto di noting personal itu yang fotonya itu ada di sini, yang kemudian dia itu nanti jadinya buku foto Poison. Poison. Nah, terpecah jadi dua, buku foto Poison dan jadi Zine Lonesome Stranger gitu. Jadi ini tuh dummy yang pada foto-foto pada rentang periode tersebut, tapi pada akhirnya beberapa foto bisa jadi buku yang terbit sesegera mungkin pada rentang itu, dan yang lainnya malah nggak tahu akhirnya baru terbit jadi Lonesome Stranger itu. Gitu. Berarti ini induknya ya, dummy induk. Dummy induk dari dua publikasi itu ya. Oh. Istilahnya bukan induk kali ya. Terus ada beberapa dummy ini kayak gini yang tidak terbit sama sekali. Jadi ada beberapa dummy yang kayak gini ya, foto-foto sing nah, ada beberapa dummy yang tidak terbit sama sekali itu karena mungkin salah satu alasanku bikin dummy gitu adalah untuk mengkonfirmasi apakah proyek itu cukup berhasil gitu loh. Sebagai buku ya bentuknya. Sebagai buku, sebagai buku dan sebagai karyanya itu sendiri. Jadi ide karya dan ide buku dikonfirmasi ketika dia sudah menjadi dummy gini, masuk. Karena ini apa ya? Ya menurutku banyak keraguan yang akhirnya meyakinkan. Keraguan yang meyakinkan untuk tidak usah diterbitkan itu lebih baik. Elaborasi apa yang membuat itu akhirnya setelah jadi dummy kok ngerasa nggak bekerja itu dalam tataran apa aja biasanya? Ini nggak museum grade nih, tempat sampah grade nih. Jadi ceritanya aku sampai saking sebelnya sama dummy ini tuh kan tak buang di tempat sampah di kos-kosanku sama Furkon. Dia yang nemu dan menyimpannya sampai sekarang. Jadi ini udah dibuang ke tempat sampah, terus loh sih apa ini sih damiku, tak ambil, wah ini daripada dibuang tak simpenin aja gitu. Ternyata sekarang berguna juga daminya, tak simpenin. Ada 4 dami Aji Suwanto Anom yang ada di tanganku, nanti mau dilelang di akhir acara. Enggak ya? Aku nggak tahu alasannya apa ya, Pras. Selain itu alasan yang di luar dami itu sendiri. Jadi kayak proyek ini secara ide nggak begitu menarik buatku gitu, dan proyek ini kayaknya sudah banyak dilakukan oleh semua alasan-alasan di luar pertimbangan untuk membuat itu menjadi publikasi fisik gitu. Itu apa? Gagasan visual atau gagasan ide ya? bentuk dan ide visualnya. Tuh. Jadi dari dummy yang nggak terbit itu mungkin itu ya. Yang lain itu dummy-dummy yang belum terbit. Yang apa? Dummy-dummy yang belum terbit. Ini kalau ini termasuk kategorinya dummy yang belum terbit. Oh. Jadi ini kalau ini yang di reject ya? Ini wes lupakan ini. Cancel. Fuck off. Tempat sampah. Terus ini ada satu deng yang benar-benar dilupakan tuh juga nggak ada. Ini yang aku nyoba mode serok gini terus nggak jadi gitu. Mode serok. Ini yang lupakan juga ya? Dia presentasinya nggak cocok untuk publikasi cetak gitu pertimbanganku. Dia punya tempat yang lain, kayak misalkan nanti dia akan lebih cocok di mungkin presentasinya apa ya? MoMA gitu. Bukan. TED modern. Postingan Facebook, postingan Instagram dia lebih cocok. Oke. Terus mungkin ini ada 2 dummy yang ongoing. Ya, yakin dengan ide karyanya, cuma belum ada waktu untuk kemudian mengolahnya menjadi dummy untuk publikasi cetak gitu, Pras. Jadi secara ide udah
oke ini kayaknya bisa ini jadi publikasi cetak, tapi belum ada kesempatan untuk mengolahnya secara produksi Soal teknis ya ini. teknis. Secara model bentuk Nah itu itu juga nanti udah kayaknya nanti pasti diproses akan banyak berubah ya. Gitu. Ini baru eksplorasi aja. Ya. Oke, mungkin dari aku itu dulu. Nanti kita sambung Pasar malam. ke Oh, Furkon. berarti ini Ini belum menjawab pertanyaan yang itu ya. Pertanyaan utamanya kenapa bisa seyakin itu ya dalam menerbitkannya. iya belum dijawab itu. Mungkin bisa dijawab setelah kamu menyampaikan keraguannya. Oh, Gitu. aku Momen-momen nggak ragu keraguan. sebenarnya, aku yakin untuk tidak terbitkan itu beda ya. Jadi keraguan bukan keraguan untuk apa? Tapi kalau ngomongin dummy, aku nggak tahu apakah kemudian aku masih relevan ngomongin ini karena aku pikir pas waktu kita semangat-semangat bikin buku foto di era-era vlog dan dan beberapa tahun setelah vlog kayak euforia buku foto masih sangat tinggi ya, dan sekarang mungkin euforianya juga lebih tinggi tapi lebih noise gitu. Ini nanti aja. Belum. Kalau mau ngomongin yang pertama mungkin aku tidak ada di kategori aku kalau Aji tadi ada di kategori yang ya udah lupakan. Jadi kita mengkategorikan project mana yang kemudian kita merasa oh ya udah ini nggak pantas untuk diterbitkan. Mungkin kalau di tempatku hampir semua seperti itu karena nggak panas sudah diterbitkan. nggak pantas untuk diterbitkan walaupun aku udah bikin beberapa banyak. eh Mana ya contohnya? Misalnya ini bentuk akhir yang Stranger to Stranger. Jadi aku udah mencetak dia jadi sekitar 30 atau 50 kopi, 50 kayaknya. 50 kopi, dan memutuskan bahwa kok waktu itu sibuk juga sih karena lagi sibuk kuliah, sibuk riset, terus nggak ada waktu. Nah ini anak turunannya. Ini bentuk ketiganya sudah, keempat atau ketiga. Itu Jadi Stranger juga. Stranger anaknya juga. Jadi dia awalnya akordeon. Ini bentuknya sebelum ini. Terus ada juga sebelum ini jadi kayak gini. Jadi dia tuh disebut sebagai dummy ya, dummy yang turunannya itu banyak sekali. Ini 2. Tapi ini dulu sempat tak aku lupa apakah tak bagi-bagiin di Malang gitu ya. Yang ini juga kayak ada temen ya udahlah, aku karena merasa tidak begitu relevan. Isunya sebenarnya sederhana karena tentang aku sebagai anak yang tumbuh besar di kota kecil, terus waktu itu harus terpapar apa namanya lingkungan urban yang bagiku sangat berbeda. Lihat gedung tinggi di kotaku tuh kayak aneh banget. Nah, ketika aku pada tahun 2010 sampai 2013 sering mondar-mandir Jakarta karena urusan kerjaan dan melamar pekerjaan, akhirnya memotret ya pendekatannya mungkin di waktu itu masih sama ya, ala-ala street fotografi, meskipun street fotografi apa itu juga nggak tahu. Ya sebenarnya lebih kepada jurnal perjalanan sih. Ya isinya lanskap urban, terus eh, ya kayak gini-gini. Terus habis itu entah kenapa, kalau nggak salah waktu dulu itu udah pengen nerbitin, tapi waktu itu aku harus melanjutkan riset studi, akhirnya nih aku kesampingkan, dan setelah itu malah sibuk urusan pekerjaan. Ya udah, ketika ditanya ini mau diterbitin nggak, menurutku nggak, karena waktu di tahun 2014 atau 13 kalau nggak salah, sorry 2016, kalau aku mau ngomongin urban waktu itu ada wartawan Antara ya, Fanny Octavianus, yang ngeluarin buku JKT yang itu jauh lebih bagus, dan aku pikir ya udahlah ini taruh di rak buku aja. Nggak usah gitu, hal itu udah dibahas. Meskipun banyak yang ngomong terus, oh kan sudut pandangnya beda, pendekatannya yang situ, yang sana lebih ke jurnalistik, yang ini enggak, jauh lebih personal. Tapi relevansinya aku pikir kalaupun dia mau diterbitkan, aku harus mencari relevansi yang lebih universal daripada
apa yang terikat di tahun-tahun itu ya. Itu satu. Terus kemudian habis itu vlog pro. Oh, sebelum itu ini aja. Ini juga karena aku dulu tuh banyak motret pakai film. Filmnya cuma satu jenis, namanya Lucky SHD 100 dan aku udah habis sekitar 100 lebih roll. Nggak mau pakai film yang lain karena ini seru banget sama sama eksplorasi ya. Waktu itu masih gila-gilanya pada kamera analog dan filmnya. Jadi semua proses cuci, push pull mulai ISO yang paling rendah tak jadiin 25 sampai di push ke 1600. Nah, eksperimenku seperti ini dan ternyata aku lihat kok banyak apa sebenarnya ini kayak karir-karir awalku ketika memotret street photography. Ya sok-sokan mungkin kalau Aji manifestonya ada di Nothing Personal sama Lonesome Stranger ya. Di sini karya-karya film yang dia tidak pernah dipublikasikan, bahkan di sosial media pun juga dia nggak pantas mendapatkan tempat. Foto-fotonya kayak eh santai sih, foto-foto santai. Dan waktu itu kepikiran kayak Dami ini sebenarnya harganya murah banget. Produksi Dami ini aku selalu tertarik pada metode-metode terbitan yang ekonomis, tapi kalau lihat karya-karya foto ya atau buku foto itu kenapa material terus misalnya ngobrolin formulasi formulasi karya buku foto ini dijual berapa. Ada yang 3 kali harga produksi gini-gini lah, ini harga produksinya aja cuma Rp4.000 karena pakai mesin fotokopi Xerox. Aku suka banget ngulik kayak mesin-mesin yang terbatas tuh bisa nggak sih dipush sampai kemampuan dia maksimal, bisa ngeluarin apa kualitas gambar kayak apa, dan ini lumayan bagus, lumayan reasonable. Em, untuk sekelas fotokopi ya, jadi aku punya akrab dengan fotokopi langganan sehingga buku foto apa kualitas cetaknya pun juga tidak mengecewakan menurutku, apalagi untuk apa karya-karya yang film ya yang dia memang Lucky itu banyak terkenal di grain sama apa glow-nya, dan ini mesin cetak fotokopi sudah sangat oke menurutku. Ya biasa mental-mental kelitian kan gini ya, nyari yang murah. Dan konten fotonya pun sebenarnya sangat 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 pinggiran ya, sangat jalanan. Kupikir metode terbitan yang sangat apa, sangat serba awur-awuran pun oke, meskipun ya quality controlnya tetap harus dipertahankan. Ini aku nggak tahu mau menempatkannya di mana, tapi memang aku punya angan-angan untuk menerbitkan ini karena jumlah fotonya lumayan signifikan. Karena yang seperti aku bilang aku motret lebih dari 100 frame dan aku hanya pakai film itu aja, nggak mau ganti. Setiap kali dikasih film yang bagus Ilford, aku tuker aja, kutukerin ke temen. Dan apa ya, ya ini mungkin kalau dibilang ongoing tapi ya lagi-lagi masalahnya kayak Aji ya, nggak ada waktu. Dan mungkin dari soal gagasan karena ini jauh kepada apa ya, jauh kepada flaneurism ya, yang kayak jalan-jalan motret. Aku mungkin tidak menemukan ya mungkin bagi kawan-kawan penggiat fotografi itu adalah sebuah metode berkarya, tapi saat ini kayaknya aku tidak menganggap proses kekaryaan itu masih masih relevan dalam praktekku. Tapi nggak tahu, mungkin suatu saat aku akan menemukan formulasi gagasan yang mantap dan mungkin suatu hari aku akan menerbitkan ini daripada fotonya sia-sia. Jadi ini masih ada kemungkinan terbit ya ini ya. Masih ada, tinggal Wanipiro aja. Nah, yang stranger tadi, Yang oh ini, kalau ini udah nggak ada, ini udah bukan di tempat sampah tapi ya di rak buku, udah dibagikan gratis saja kalau masih ada. Jadi kalau ada kawan-kawan ke rumah itu, kalau stoknya masih ada mesti tak kasih. Menariknya kan kamu di Malang juga membuat kayak workshop ya di komunitasmu sendiri ya, iya kan ya, sama teman-teman Oke Ngalam ya. Nah ini kan kamu juga bawa dami-dami hasil workshopnya, mungkin bisa cerita dikit gitu Tentang workshopnya ya? ya, tentang dan dami-dami yang dihasilkannya. Eh
Sebenarnya ini workshop yang close call. Ya. Aku memilih kawan-kawan yang kiranya bisa mengakomodasi hasratku. Kalau ingat dulu itu Arswendo Atmowiloto pernah nulis buku, menulis itu gampang lah. Ini sekarang bikin buku foto itu gampang, seolah-olah kayak gitu. Jadi proses ini kami kerjakan selama 2 hari, nggak sampai 2 hari yang 48 jam ya, tapi cuma kayak hitungannya mungkin 24 jam. Mulai dari jam 9 selesai jam ya 24 jam lebih dikit. Ya mungkin prinsipnya sama kayak gagasannya Arswendo ketika ngomong menulis itu gampang ya, bikin dummy itu gampang gitu. Quality control belakangan gitu. Dan menurutku aku juga nggak begitu kecewa dengan hasil, karena kenapa close score, karena aku tahu mereka orang-orang yang mungkin bisa mewujudkan hasratku untuk mewujudkan gagasan bahwa bikin dummy itu gampang ya, dengan karya yang kemudian nggak begitu aur-auran gitu ya. Kan ada yang suka bikin zin aur-auran gitu dijual mahal gitu kan, siapa yang mau beli gitu, kok saya sebut nama, baru kemarin dirasani. Nah, tapi ya nggak mengecewakan sih, kayak ini tujuannya adalah untuk menularkan kebiasaan pada mereka, kayak tradisi visual, tradisi sequencing, tradisi nggak cuma itu tapi juga tradisi merawat atau memanage project supaya nggak jadi dami-dami doang, nggak dipublikasikan kayak aku gitu ya, belajar dari kesalahanku gitu. Ini pada akhirnya dipublikasikan? Tidak juga Tidak ya, juga. makanya mungkin yang mereka tidak juga ya itu. Itu Ini mungkin bisa di jadi sharing ke sana. Teman-teman kalau mau lihat ini Ya, jadi hasil workshopnya Mas Purkon. ambil aja ya. ada juga nih yang aku aku pengen ngerespon temanku yang penyair namanya Mas Dwi Haryoto, dan ini adalah janji yang sangat PHP banget, sudah dieksplorasi kayak gini tapi lagi-lagi ketidakmantapan, jadi puisinya dimutilasi, ketidakmantapan dan menunda-nunda, akhirnya nggak jadi ya, gitu. Tapi seru aja sih sebenarnya, kayak eh, kalau kita punya waktu luang ngapain sih, kalau aku ya kayak gini gitu dulu. Nah mungkin ya ini kayak hobi yang dilakukan ketika waktu luang dulu sih, jadi ya fun-fun aja, mungkin sama kayak Ci. Iya, Waktu luang apa enggak sih, iya, tapi dengan niat untuk terbit ya. Pak, enggak. Jadi Enggak. pada awalnya kalau aku membuat mewujudkan fisikalitas dari karya proyekku itu ya untuk melihatnya secara fisik gitu. Jadi entah kenapa aku lebih lebih senang dan lebih mantap kalau di akhir itu proyek yang mungkin sedang aku kerjakan pada periode tertentu itu memiliki bentuk fisiknya. Entah itu nanti dia akan menjadi buku yang diterbitkan atau dia ya cuma sebagai arsip dari kekaryaanku itu. Kayak misalkan yang mana ya? Yang mana? Yang kecil ini Oh iya, ini tiru-tiru aku ya Pak. kok hilang? Oh ya wis lah. Jadi kayak apa ya? Aku kan membagi proyek-proyekku mungkin tidak hanya dari apa yang ingin disampaikan, tapi beberapa itu dari medium yang aku eksplorasi pada saat itu. Jadi kayak misalkan ngomongin yang ini kan, ini pada saat itu aku memotret dengan medium instan, instan Instan fotografi. ya. Ya. Terus yang ini eh, dengan 35 mili. Oh, Jadi oke. beberapa beberapa damiku itu tidak tidak apa ya, tidak memiliki alasan yang paling utama itu untuk terbit, tapi untuk melihat secara fisik proyek yang kukerjakan gitu, kualitasnya. Terus kemudian ketika dia disandingkan dengan image-image yang lain gitu dalam satu proyek gitu, rasanya menyenangkan aja gitu. Ini ngomongin kayak dummy gitu kan, sebenarnya ngomongin perkara ini kan sebenarnya materialitas banget loh. Kayak dia objek gitu. Terus sebenarnya tapi kan ini menariknya kan kayak masukan dan Mas Haji kan apa ya, kan publis lah ya.
eh, berencana untuk menerbitkan secara mandiri gitu awal-awalnya gitu. Terus ketika mengeksplorasi eh, foto-foto itu ke dalam sebuah bentuk cetak gitu, Hmm. mengedit sendiri, nyekuen sendiri gitu, desain sendiri gitu. Sebenarnya apa sih yang mau diuji gitu? Karena kan dalam satu project gitu, dia bisa dalam beberapa bentuk dummy kan, Hmm, hmm, hmm. entah itu Oh ya. pilihan-pilihan Hmm. material, Hmm. kertas atau Hmm. dinding, mesin cetak, cocok-cocokan gitu. Hmm. Nah, bagi kalian sendiri eh, membuat dummy dan berapa dummy gitu, sebenarnya sih kan punya yang ingin diuji masing-masing ya. Hmm. Sebenarnya kalau bagi kalian sebenarnya ada yang ingin diuji itu apa sih? Kayak tadi kan ada yang oh ini nggak bekerja, terus wah ini kerja gitu, kayak kayak gini. Hmm. Belum yang ketika udah diliatin sama temen gitu, terus dapat review, ntar bisa berubah lagi gitu, kayak Hmm. semacam itu. Oh, kalau apa ya? Kalau aku merespon pertanyaan itu bukan anu ya, bukan dalam apa koridor uji, ingin diuji gitu apa gitu ya. Terus ketika kita terus akhirnya masuk ke proses dummy gitu ya, cetak dan lain-lain, editing sequence dan lain-lain. Jadi kalau aku sendiri itu dalam proses mengakhiri fase project tersebut. Jadi kayak aku sudah berkarya dengan project itu dalam periode ini, dengan ide ini yang eksplorasinya itu konsisten kulakukan dalam waktu ini, tapi kayaknya ada sesuatu yang pengen ku kerjakan selain ini. Hmm. Nah, terus akhirnya setelah itu untuk mengakhirinya aku memutuskan biasanya kemudian membuat bentuk cetak dari proyek itu. Hmm. Nanti Betul. entah nanti itu akan diterbitkan atau Enggak. tidak gitu. Jadi akhirnya seperti itu, Pras. Kalau mungkin nanti Furkon bisa menambahkan ya, kalau misalkan dia mungkin lebih bisa menjawab tentang tantangan-tantangan ketika membuat dummy itu apa gitu, terus kemudian dia bisa berkali-kali membuatnya, karena kita bisa lihat tuh dari dummy-nya Furkon itu ada beberapa dummy, terus beberapa uji coba yang memang terlihat sekali. Hmm. Kalau kalau damiku yang di Solo gitu dalam beberapa penerbitan gitu, itu nggak banyak percobaan. Jadi Oh. lebih ke kalau aku lebih yang pertama kali menjadi parameterku itu adalah aku menemukan tempat untuk mencetak yang memang Oke. sesuai dengan visual yang aku harapkan tampil di wujud cetak gitu Hmm. aja. Kriteria cetaknya ya. Karakteristik ya. Karakteristiknya itu cetakannya ini wes oke sesuai, akhirnya aku bisa lanjut untuk kemudian memaksimalkan mungkin di layout dan desain gitu ya. Jadi selain itu mungkin nggak ada hal lain lagi. Hmm. Tapi aku setuju sih dengan apa dulu ya, karena kan aku juga sekarang mungkin jarang bermain di buku foto. Aku setuju dengan Aji ketika ngomong bahwa dummy itu adalah bentuk materialisasi project kita, proses selama beberapa periode. Misalnya kayak yang akhirnya jadi vlog volume 1 adalah yang aku terbitkan di situ adalah hasil dari eh, ris bukan riset sih, terjemahan subjektif atas atas riset yang kulakukan. Jadinya ini perjalanan waktu ke Australia dan ada insiden-insiden yang aku alami di sana kemudian mewujudkan jadi ini. Dan aku jadi keinget em, aku punya satu lagi. Nah, ini penanda, jadi Satu penanda lagi ya, bukan perjalanan satu ya. lagu. Satu lagi. Oh, satu lagu. Ya, itu. Aku jadi ingat aku punya proyek serupa, penanda perjalanan sih. Ketika aku kemarin 2 tahun kerja di Thailand, aku sempat bikin seri foto yang Buku dewe. agak tergila-gila sama satu fotografer namanya Greg Girard, di mana dulu aku kayak tergila-gila dengan cahaya miring Eropa gitu ya. Cahaya shadow-shadow yang miring itu tergila-gila. Tapi ketika ke Asia, lanskap Asia ketika menjelang sore, malam, buku iki, Cok. Bukan ini sih. Aku udah bikin desainnya. Mungkin aku melakukan proses yang Aji lakukan ketika di Solo, yaitu dummy itu bahkan tidak ada beberapa versi. Kalau yang ini ada beberapa versi, mungkin ini project pertama yang akhirnya aku wujudkan, yang ingin kuwujudkan sebagai buku sih, makanya ketidakyakinan bentuk eksplorasi itu masih sangat apa ya, masih sangat terasa. Tapi
setelah kemudian banyak bekerja dengan vlog, terus kemudian ya Dami itu kan membutuhkan biaya cetak dan lain-lain. Kalau tidak final banget, nggak di print. Aku juga yang kuceritakan tadi proyek-proyek tentang foto di Thailand itu dia tuh kayak jadi digital aja. Jadi kayak dari bentuk digital, aku bahkan udah bisa membayangkan bentuk fisiknya kayak apa gitu. Paling enggak gitu ya. Kayak udah 70%. Nah, nanti ketika di print baru kayak konfirmasi 100% apakah kita akan bernegosiasi kembali dengan masalah teknis misalnya warna, mesin cetak, potongan dan lain-lain gitu. Jadi mungkin semakin banyak bergelut dengan buku, dengan dummy itu akhirnya kita lebih apa ya, lebih matang dalam bikin dummy. Jadi nggak dikit-dikit cetak kayak gitu sih. Gitu. Terus apa lagi tadi? Apa yang aku sebenarnya mungkin menangkap ya pertanyaan Pras itu mungkin dia menanyakan struktur kali ya, Pak SOP mungkin yang pengen kamu pengen kamu gali gitu. Enggak. Kayak indikator-indikator. Oh, Semacam kayak. Aku boleh pinjam itu sebentar. Tapi udah terjawab sebenarnya kayak. Ya, misalnya kalau ini ya, mungkin Aci tadi bilang bahwa ngetes fisikalitas. Ini juga salah satu dummy yang sebenarnya bukunya kecil, ukurannya 3x4. Waktu itu dibikin karena mau ikut apa namanya pameran buku mini, jadi dia foto-foto portrait. Foto-foto portrait. Ini tidak pernah diterbitkan, tapi waktu itu aku ikutin namanya Jakarta 32 Art Award dan jadi nominasi. Ya bikin ini karena lucu-lucuan aja sih. Oh enggak, waktu itu ada pameran buku mini dan aku bikin ini. Dan vlog juga bikin versi vlog mininya. ini, vlog volume 1 versi mini kayak gini. Terus aku iseng. Nah kadang-kadang ya apa hasrat untuk eksplorasi itu difasilitasi oleh ada pameran ada apa ya udah aku bikin dan akhirnya aku ajukan ke Jakarta 32 itu jadi nominasi dan tidak pernah terbit jadi buku tapi proyek ini akhirnya dipamerkan secara fisik di pameran tunggalku di Malang di Maksimal Galeri ya foto-foto yang kupakai foto-foto ini jadi dia memang tidak pernah jadi buku tapi dia udah menjadi output lain. Kalau kamu gini aja, ada dummy yang akhirnya tidak jadi buku tapi dipamerin, yang jadi bentuk kekaryaan lain. Kayaknya belum ada. Belum ada. Kayaknya belum ada. Berarti memang, ini proyek yang khusus untuk bentuknya buku. Ini ya yang apa ya? Karena mungkin dari awal tuh presentasi karya yang biasa aku lakukan adalah dalam bentuk buku atau publikasi cetak gitu ya, zin atau buku gitu. Aku tidak pernah membayangkan proyekku itu akan berakhir dengan medium presentasi yang lain gitu, kayak proyeksi atau dan apa, tapi ya kemungkinan ada. Tapi biasanya dia ya ada ya dari cetaknya itu. Tapi aku sebenarnya pengen merespon yang tadi itu loh Pras, yang Furkon menyampaikan ketika dia kenapa akhirnya memutuskan untuk meyakini tidak menerbitkan ini ketika dia mengkomparasikan idenya, konsepnya ini dengan beberapa karya yang sudah ada terdahulu, terus akhirnya dia menemukan apa ya, karyanya Fanny tadi ya yang kamu mention gitu, terus akhirnya dia memutuskan untuk tidak menerbitkannya. Mundur Nah, kalau di apa ya, di publikasi yang pernah aku terbitkan itu aku jarang melakukan hal kayak gitu. Jadi ketika sudah ada ide dalam beberapa proyek itu, terus aku setengahnya itu nggak banyak untuk kemudian melihat atau mengkomparasikan dengan ide-ide yang lain mungkin. Jadi aku mencoba untuk merelasikan pengalaman atau yang Furkon pernah alami ketika dia ragu gitu. Masa aku membayangkan kayaknya aku jarang kayak gitu tuh. Kecuali kayak misalkan malah yang terjadi ketika nggak terbit ini malah benar-benar memang ini kayaknya nggak deh itu proyek itu. Jadi standarnya dibuat sendiri lah ya. Standar Iya. tersendiri ya. Kalau dari ini loh mau merespon yang dari ide tadi loh. Kirim gagasan. Nah, di sini juga ada teman-teman yang sudah punya izin juga, punya dummy juga. Ini di rumah saya. Tapi orangnya ada di sini nih.
si Tommy, Agung, si Agung. Agung mungkin bisa cerita sedikit tentang Masukkan dong. Masih cukup, masih cukup. Masih cukup. Masih cukup. Biar ini ada mic, ada mic. sini bisa. Jadi ya Nah, di sini nih. sini. Mas tolong lighting. Lighting badan. Enggak ada. Enggak ada. Di mana kamu? Di situ. Sini. Oh, kita jangan deket-deketan. Kita sama-sama pakai kaos band soalnya. Kita dikira poster. Yuk silakan. Jadi ini ceritanya Agung pada Ah. suatu malam ya Ya. ke rumah gitu. Terus dia baru nyetak ini satu ini terus taruh apa ditaruh di rumah gitu, Ini. buat sokong. Oh, oke. Ditaruh di rumah. Terus kayaknya dia nyetak satu apa kamu nyetak lagi Kita lagi ya. nyetak lagi akhirnya. Bawa pulang. Terus dibakar aja. Dibakar. Iya. Nah kamu bisa cerita Iya. izin ini. Ini sebenarnya perayaanku 100 hari kematian ibuku. Gitu. Jadi isinya tentang selama pandemi terus Maaf. 500.000 denda. Mahal selama pandemi terus aku buat ini jadi cerita tentang aku nganterin orang tua aku berobat sampai dia meninggal kayak gitu. Isinya foto sama puisi-puisi gitu, aku buat puisi kayak gitu. Ini ada rencana diterbitkan. Belum tahu. Belum tahu. Terus Belum tahu. motivasimu apa? Kenapa kau bikin Aku ini? Kenapa harus dicetak gitu? apa ya? Jadi aku selalu buat izin kayak gini setiap tahunnya untuk merayakan kematian orang tuaku. Kayak gitu. Jadi cara aku merayakan adalah membuat ini setiap tahunnya. Jadi kalau apa namanya? Kalau Merinding aku. Lanjut. apa? Kalau misalkan meninggalnya apa? Jadi aku keluarnya ini menjadi produk-produk digital gitu. Jadi kayak ditaruh di web aja gitu. Ya, karena awalnya aku tahu juga ini aku ngikutin blognya dia gitu terus jadi aku tahu konten-konten di dalam ini itu ditulis di blognya dia gitu. Puisinya terus foto-fotonya gitu terus aku surprise gitu ketika dia ke Jogja terus nyata ini terus ke rumah saya jadi bisa ngelihat secara utuh gitu daminya apa Proyeknya secara projectnya fisik. dia project apa disebut apa ya project grieving Iya. karena kayak setiap jadi kayak Trauma writing. event gitu ya Iya betul. rencananya setiap tahun sekali Setiap setahun sekali gitu. Jadi aku biar ingat lah gitu. tapi setelah menjadi termaterial gitu apa ini namanya Fisik. Dalam bentuk fisik kan. dalam bentuk fisik gitu setelah kamu susun gitu Heeh. ada capaian yang bisa kamu elaborasi nggak dari bentuk ini dari akhirnya milih format zine gitu. Tersampaikan aja sih gitu. Secara diriku sendiri tapi nggak terlalu ditujukan untuk siapa tapi untuk Katarsis. Iya, jadi kalau dikumpulin gitu entah berpuluh-puluh tahun gitu aku punya banyak kayak gitu setiap tahunnya ada. Terus ikut ini GPS. GPS demi foto award. Enggak tahu. Kirim. Ya beruntung lah yang punya dummy belum diterbitin akan bisa diajukan ke Cipes dummy. Tapi aku jadi penasaran sih. Yo setelah melakukan ini selama beberapa tahun ya meskipun nggak lama kayak muncul pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya aku mungkin sangat mengapresiasi upaya Tommy untuk membuat dummy ya. Itu aja udah kayak oh ya itu salah satu kegilaan yang patut diapresiasi ya mau bikin dummy setiap tahun sekali atau Aji yang bikin buku ambil minum sekali. Dan kadang-kadang aku malah ketika aku ditanyain gitu. Loh Mas kenapa nggak diterbitkan? Aku pengen nanya balik, urgensi apa untuk menerbitkan ini? Mungkin penerbit bisa menjawab. Urgensi apa? Kenapa harus menerbitkan ini kayak gitu? Karena sebenarnya maksudnya bagi aku sebagai penerbit ya misalnya sini mewakili penerbit kalian saya publis ya aku yang apa namanya sebenarnya kan tiap project itu adalah ide gitu
Tiap project itu adalah ide. Dan ketika kita menerbitkan, sebenarnya kan kita menerbitkan Oh, apa sih? menerbitkan ide itu kan untuk pasarannya dikonsumsi oleh orang lain. Ketika masih menjadi dummy gini kan sebenarnya aksesnya jadi sempit, masih terbatas. Kayak distribusi ya. Iya, soal distribusi ide dan ya distribusi apa yang ngomong distribusi pengetahuan, Cila. Distribusi ide itu jadi sempit akhirnya ketika jadi kayak akhirnya Mas Haji ke temannya ke Erik tadi terus Ya. kayak review ya istilahnya kayak Mm-mm. ngeliatin terus dikomentarin karena ya terbatas ya. Sementara jadi kayak jemput bola sebenarnya apa sih Iya. review-review yang kalau ketemu gitu dan kita bawa Door to sendiri door. door to door. Nah. Sementara ketika diterbitkan kan akhirnya jadi luas ya kemungkinannya jadi lebih luas kemungkinan ruang pertemuannya jadi lebih lebar gitu. Saya kira itu sih itu yang tapi bebannya juga jadi lebih besar juga sebenarnya karena hubungannya karena ada nilai yang lain ya tidak hanya eh, nilai sosial modal sosial tapi akhirnya ada nilai ekonomi di situ karena orang membeli dengan harga sekian jadi itu pada akhirnya bertanggungjawaban soal konten serial Betul. konten mutu itu aku boleh share dami saya Boleh. Silakan. dami saya Boleh. Iya. Enggak, jangan. Oh, jangan. Sini. Sini aja, nggak usah pergi. Ini project yang dikerjakan dari tahun 2021 tapi baru terbit 2023 Oh. dan daminya baru dibikin tahun 2022 karena ya itu tapi yang bikin lama projectnya selesai bulan pertengahan tahun kemarin tapi baru bisa publis tahun berikutnya karena ragu-ragu dengan mutu jadi yang bikin ragu-ragu itu salah satunya juga mutu Itu tanggung jawabmu sebagai penerbit kan. iya Kamu punya institusional. ada punya standar mungkin standarnya fotografer berbeda dengan standarnya penerbit mungkin Visinya kan beda, visimu. referensinya juga beda kadang penerbit serok nggak apa-apa gitu tapi kita ada hal yang lain nilai yang lain yang ditawarkan Ideologi. Spill. yang paling masalah itu kayak kadang-kadang tuh untuk buku ya itu kadang-kadang ini karakteristik mesin Ya. kadang lebih ke materialitasnya karena ketika proses pracetak gitu kayak editing undang percetakan kayak gitu. Iya karena kalau masalah editing sequence atau pracetak itu ide gitu kadang sudah selesai yang bikin ragu-ragu terbit itu kadang-kadang masalah teknis gitu. Ya cukup saya aja yang ragu, kamu penerbit jangan lah. Iya. Kamu sudah mendeklar sebagai penerbit. Karena kadang penerbit kadang ada celotel itu. Kadang nggak respect sama orangnya kata. Nggak respect sama fotografer tapi bisa respect sama karyanya. Jadi yang diperjuangkan kadang-kadang karyanya, sering kali karyanya. Mungkin fotografernya atau pengkaryanya brengsek ya. Tapi karyanya yang direspect. Dari mah belum? Udah berima tuh. Terima ya, Pak? Rem. Oh. Ya sorry. Itu. Ini ada teman-teman yang mau sharing juga nggak? Ya? Sharing tentang pembuatan dummy. Dikeluarin dong. Iya. Nah, itu kan Yuk. aku juga menanyakan hal yang sama loh. Pas ke grup vlog itu ketika aku menunjukkan damiku nothing personal lagi jenenge dami. Nek kayak gini tuh bisa disebut dami apa enggak? Bisa. Definisi dari terbitkan belum itu gimana? Karena aku sudah Ya, kalau itu udah didistribusikan secara umum. Nah, gitu kan. Oh, iya. Sini. Tunjukkan. Ya, Tommy. Kami Tergusur. Tommy tergusur ganti personil. di personil. Ini Pak. Wah. Gimana itu Pak? Hah? Oh,
Kenapa? Mau nggak? Isti. Isti ya. Iya, Kan. iya. Gimana Isti? Ini pengalaman pribadi sebenarnya. Jadi apa lebih ke curhat sih sebenarnya ini. Yang kira-kira sering aku pikirkan gitu. Terus aku tadinya mau ikut ini pameran patah hatinya Mas Desta. Terus jadi cus gitu aku ini. Tapi ternyata pas udah diterbitin untuk aku sendiri, puasnya beda. Iya. Iya. Ini bisa ceritain kayak proses kreatif mau Awalnya gimana? kerjain. Awalnya coba-coba, Karena Iya, kan kamu coba-coba. terpantik lalu sama ketagihan. eventnya Desta itu kan. Iya. Aku tentang patah hatinya tuh apa ya? Aku belum pernah patah hati secara literal juga kan. Maksudnya patah hati dua insan itu belum pernah. Jadi oke lah, gimana kalau patah hati dengan diri sendiri. Jadi mulainya dari situ. Terus pertama tuh aku bikin narasinya dulu. Terus foto-foto apa yang udah aku kumpulkan yang kira-kira ketika melihatnya tuh aku terpantik. Terus aku coba jalin semuanya, layout desain semua aku. Iya. Ini kemarin kan ada udah pernah dikasih lab kemas juga kan. Aku emang sadar ini kekurangannya banyak. Seperti covernya itu material covernya itu salah. Terus beberapa foto juga untuk secara strukturalnya masih salah juga. Terus peletakan teksnya mungkin itu agak tricky sih karena kalau dilihat-lihat lagi ternyata agak membatasi maknanya juga ya. Terus setelah diuji diperlihatkan ke teman-teman gitu ya. Iya. Diminta tanggapan-tanggapan gitu ya. Iya. Feedback ya. Feedback ya. Anu sih, aku sebenarnya pengen merespon kayak yang tadi Pras sampaikan di awal tadi loh. Mungkin kan ya banyak fotografer memiliki project ya, tapi kemudian terus kita kan masih belum tahu siapa yang kemudian akhirnya memproses itu menjadi dummy atau wujud fisik dari karyanya. Nah ini kan dengan adanya kayak agenda seperti ini kita bisa melihat dummy dari orang-orang yang berbeda atau siapapun itu. Nah dengan melihat dummy itu kok kayaknya kita kemudian bisa melihat lebih meyakini bahwa dia itu sedang mengerjakan sesuatu gitu loh, Pras. Dan kemudian lebih jauh lagi adalah motivasi apa sih yang kemudian melatar belakangi orang tersebut untuk membuat wujud fisik dari karyanya yang sudah ada di harddisk itu. Nah itu yang aku pengen tanyain ke Isti ini. Kan nggak banyak tuh yang kemudian setelah oke ini project udah jadi gitu ya, terus aku mungkin akan mengerjakan project yang lain, tapi terus kemudian setelah project jadi ini dia memikirkan untuk membuat bentuk lain gitu loh, menyajikannya dalam bentuk lain gitu. Nah itu kira-kira apa yang kemudian membuat kamu sangat termotivasi untuk kemudian membuat dummy-nya ini? Ini sih lebih ke mewujudkan ideku secara nyata konkret gitu. Oh, bentuknya ada, kelihatan. Oh, kayak gini. Terus aku juga ternyata tuh seneng main-main di percetakan. Walah, salah cetak. Terus udah itu oh materialnya bisa beda ya, di tempat sini beda, di sana beda. Ternyata aku seneng juga main-main seperti itu. Itu satu pengalaman yang menyenangkan yang lain setelah fotografi ya. Iya. Nah, setelah berfotografi Bercetak. dan itu jarang loh. Maksudnya ya bukan jarang sih. Beberapa mungkin pengalaman fotografinya berhenti di misalkan ya memindah file ke penyimpanan atau ke publikasi online gitu ya. Tapi kemudian pengalaman yang mewujudkannya menjadi fisik, terus dari fisik ini kan karena kita melihatnya halaman per halaman itu kan kayak membentuk sebuah narasi gitu. Jadi ada imajinasi baru tentang proyek itu hal-hal yang kayak gitu loh yang menyenangkan setelah fotografi itu ya, salah satunya dengan membuat apapun istilahnya itu dummy atau material fisik dari proyek tersebut.
dan mudah untuk dilihat kembali ya, nek kita kangen ke project Iya. itu gitu bisa dibuka langsung daripada ngidupin laptop belum tentu ada listrik. Belum lupa naruhnya di mana. Nah, kalau di hard disk gitu kan, Buffering, headset. buffering. Makanya harus belajar ngasih. Ya, Jadi nyarinya biar gampang. Enggak. Itu. Ya, Dan aku jadi dengan membuat ini aku dipaksa belajar banyak kayak layouting yang bagus itu gimana, Iya. milih fotonya gimana, apa editingnya gimana. Awalnya sih kayak oh ya udah cuma taruh-taruh doang, tapi pas lihat oh banyak juga ya yang perlu diperhatiin. Terus. Kan awal kan belum kan kita apa untuk mulai berkarya tuh mempekerjakan diri sendiri toh ya itu. Berarti pakai apa desainnya? Microsoft Canva. Word, iya kan Pak. Oh, Canva. Oh oke. ya. Ya sekarang sangat lebih Iya ya, terfasilitasi ya dengan teknologi. aku ya. terakhir-terakhir ini juga pakai Canva kok. Layout gitu, ringan dan Tep- mudah aja. Mudah ya. Enggak User friendly ya. repot gitu loh. Terus bisa gampang pindah-pindahnya dari HP. Oh. Yang belum ketemu sih mungkin anu ya, kalau kita udah mau memutuskan untuk di binding apa gitu kan dia harus di anu toh, Ya. harus diurutkan sesuai ketentuan cetak. Iya. Kamu latar belakangnya ada belajar layout gitu enggak? Aku suka liatin foto book Jousting. Oh, oke. Oke. Referensinya dari situ. Iya. Oke, dari situ. Mantap. Oke. kadang yang menarik, salah satu yang menarik lagi dari pembuatan dummy yang versi-versi itu ya. Kadang kan kita kayak Versi itu maksudnya dummy yang beberapa oh, macam gitu iya, ya. macam versi untuk menguji kayak misalkan karena kan publikasi Iya. cetak kan material juga bahasa kan. Ya, Dia juga bahasa gitu. Mau pakai yang material itu mempersepsi kita. persepsi quoted atau yang unquoted itu kan cocok-cocokan sama foto-fotonya. Jadi kadang kita butuh nyetak dua-duanya untuk nyetak dua itu kertas quoted atau unquoted ketika bikin dummy untuk bisa ngerasain Betul. mempertimbangkan rasanya gitu, cocok mana gitu. Sesederhana apakah dia merefleksikan cahaya atau enggak, doff atau glossy gitu kan. Itu bahkan perjalanan. Dan kalau mau pakai yang kayak punyanya Burkon ini yang pakai kalkir gitu kan perlu dicoba kan, perlu dites gitu bekerja atau tidak gitu. Ya aku ini baru tahu Pras, kalau dari sudut pandang penerbit itu material itu adalah bahasa. Iya, Dan lucunya adalah beberapa aku lupa workshop buku foto yang kemudian open call. Ini pengalaman lucu aja sih. Open call karyanya PDF-nya kirimin. Nah itu kan sebenarnya materialitasnya jadi tidak ke bawah ya. Misalnya, oh ini nanti metode bindingnya Japanese atau metode bindingnya tidak pakai per lembar gini. Oh ini akordion. Nah jadi ya itu tapi dulu sih kayak ada semacam open call untuk photobook award atau kayak workshop buku foto tapi materialnya PDF. Nah, itu kan berarti tapi sekarang sudah berubah. Itu masih ada juga ya. Masih ada Masih kayak ada. gitu. Itu kan kalau menurutku ya Mindsetnya masih digital mindset. kalau materialis materialitas nah. Aduh bahaya. Nah, itu loh menurutku kalau aku itu lebih ke mempertimbangkannya itu dari pengalaman penikmatannya gitu. Jadi sejauh mana kemudian material itu tidak mengganggu atau mendistorsi pengalaman penikmatan orang ketika melihat wujud cetaknya gitu. Jadi misalkan ya kita memilih material-material tertentu, ada yang bisa mengamplifikasi pengalaman tersebut, ada yang bisa mengurangi gitu kan. Untuk beberapa foto mungkin bisa bekerja seperti itu. Dan untuk beberapa project lagi itu bisa bekerja sebagai bahasa seperti yang kamu sampaikan. Kayak misalkan yang dicetak di medium koran atau gitu-gitu lah. Itu kan itu lebih kontekstual ya. Tapi kalau aku indikatornya lebih ke pengalaman penikmatan itu. Jangan sampai kemudian materialitas itu kemudian mendistorsi atau mengurangi pengalaman estetiknya. Ya kadang sering ditemui, aku sering menemui bahwa kadang kan apalagi kalau udah ngeliat buku foto gitu dia suka yang premium
apa kertas yang tebal. Pokoknya kertas yang tebal. Oke, Saking kalau dipindeng gitu nggak bisa buka. Nggak bisa buka tuh sulit. Itu kan salah satu yang mengurangi pengalaman membaca juga. betul. Kadang itu perlu diuji sih. Iya, itu harus diuji. Kenikmatan dalam membaca ya, kenikmatan dalam melihat proyek. Kertas fotokopi ini berarti udah tidak lolos uji materi. Ya masuk itu. Ya masuk. Masuk Kan itu. kontekstual. Kontekstual. Kontekstual dengan lucky shot yang murah. Lucky. Nah, Terus ini barunya yang ditanya Isti, dia material cetaknya itu kamu ada pertimbangan apa? Atau masih Misalkan, nyoba-nyoba? atau langsung itu aja gitu? Aku pertamanya aku ini sih kalau isi dalam itu langsung buka sih. Beberapa. Kenapa tuh kok langsung Karena sudah melihat gitu? ya udah lihat dan aku kayaknya kertasnya agak cocok yang paper ini, misalnya Ivory kayaknya malah mungkin mengganggu karena mengkilap gitu, atau art paper gitu, apa kilapannya itu aku kurang suka. Terus tapi yang cover itu agak tricky. Ini tadinya yang tadi itu versi kedua, soalnya yang pertama itu tadinya bukan hardcover tapi soft cover. Terus ternyata pas sudah terbit, oh kok lengkung-lengkung terbang-terbang begitu ya gitu. Makanya jadi hardcover, tapi pas udah jadi hardcover, kesannya dingin ya gitu. Iya. Saya kaku. Kurang dekat ya. Oh. kita ngomongin cover tuh soalnya itu juga di Dami kan ada isi ada cover. Sebenarnya itu emang setelah isi PR belum selesai. Kayak aku juga ngalamin Karena beritanya cover itu kayak anu yo wajah dari bukunya itu. Iya. Wis pertama kali merepresentasikan opo sih iki. Meskipun don't just book by its cover ya, tapi ya gimana lagi? Brandnya buku kan. Iya, wajahnya buku. Karena itu gramatur itu mempengaruhi kayak nongkrong-nongkrong itu kan karena Iya, gramasinya terlalu beda. tipis gitu. Terlalu kecil itu juga perlu diuji. Padahal aku tiban buku ensiklopedia di rumah loh, itu yang buku itu tuh. Ya ada semalaman di tiban. Tetap aja dibuka melengkung. Ya. Oh. Tapi sebenarnya yang seru dari obrolan ini tadi adalah kemudian aku jadi melayangkan ingatanku beberapa tahun lalu ketika masih melakukan praktek ini ya. Jadi kayak ya mungkin aku yang sekarang terus tanya, aku dulu ngapain sih melakukan kegilaan-kegilaan ini, dan mungkin ketika nonton semangat-semangat Kak Isti kayak Agung tadi juga, oh iya ya dulu ya saya juga merasakan semacam kesenangan tersendiri ya ketika foto bentuknya tercetak bisa dipegang diraba, dan itu jauh berbeda dengan melihat mereka secara terpisah di laptop. Jadi ya sebenarnya lapisan layarnya sangat banyak sekali sih dari pengaktualisasikan project yang antah berantah, terus dari fase selecting, editing, sequencing, penyusunan itu kan kadang-kadang ada sesuatu baru atau gagasan baru yang muncul ya. Jadi aku malah penasaran dengan proses-prosesnya Aji. Kalau misalnya selama aku bikin ini, memang kayak awal-awal bikin Dami itu kayak ya udah yang penting motret aja. Nanti setelah beberapa periode baru kayak oh ini kayaknya bisa. Gitu. Jadi pendekatannya bukan kayak membikin Dami by target, tapi kayak yang penting jalan aja. Nanti kalau udah terkumpul baru oh bisa diolah nih gitu. Atau ini ya. Kebanyakan semua gitu ya kan. Motret itu kayak dulu tuh memotret pun itu menjadi sebuah kegilaan yang memang dilakukan sehari-hari, sehingga kemudian setelah rentang periode itu terlalui baru kayak oh ini kayaknya bisa deh. Nah ada nggak sih misal kalau Aji misalnya pernah nggak kamu kayak oh aku pengen bikin project tentang ini, jadi dari awal ini kayaknya bisa jadi buku gitu. Kayaknya kamu pernah cerita pernah nggak ya? Enggak pernah. Nggak pernah. Berarti memang itu kan preferensi kita dalam proses berkarya toh. Preferensiku enggak jarang seperti itu. Jadi aku biasanya kan preferensiku justru refleksi di akhir toh. Jadi, makanya kalau melihat beberapa bukuku itu kan
jarang yang sifatnya itu narasi peristiwa by peristiwa, tapi deskripsi. Jadi itu menggambarkan secara umum ke kondisi ibu pada saat itu. Mental state. Mental memang- state yang memang terdeskripsikan. Fotografi jadi bahan yang dikumpulkan di awal, Mm-mm. entah dia akan jadi buku, jadi pameran, jadi apa itu belakangan ya. Baru setelah periode itu berlalu baru memutuskan, oh ini kayaknya cocok jadi dummy, oh ini kayaknya karya pamer gitu, atau Enggak, itu tadi kan aku menjawab untuk preferensi ide, preferensi pemilihan ide. Terus kalau menjawab untuk yang itu pilihan dia akan disajikan sebagai apa? Bayanganku selalu publikasinya dalam ini penyajian kayak gini. oh, oke. Penyajiannya buku, penyajiannya. Itu berarti Entah semangat terpublikasi atau enggak. yang melatar belakangi karir fotografimu selama dulu Mm-mm. atau sampai sekarang masih kayak gitu. Sampai sekarang masih kayak Sampai gitu. sekarang Mbak. berarti target utamanya masih itu. Jadi kayak yang tak sampaikan di awal tadi kan ada yang by ide dan by eksplorasi medium teknologi yang aku gunakan. Nah itu ketika aku udah selesai dengan ya kayaknya Instax udah lah, aku udah cukup bermain-main dengan itu gini tuh. Terus ini aku lagi main-main apa karena aku merasa itu belum saatnya aku untuk mengakhirinya, makanya ya belum ada dummy yang terbaru lagi, tapi caranya seperti itu. Berarti buku masih jadi pilihan yang lumayan utama ya, salah satu Untuk pilihan utama. ya mewujudkan secara fisik atau menyimpan secara fisik ya, mengarsipkan secara fisik. Jadi medium presentasi ya. Nah, medium presentasi. Medium presentasi andalanmu. Medium presentasi yang kusuka lah. Yang kamu suka. Ya. Kalau penerbit gimana? Apakah pasti buku foto atau ya maksudnya nggak harus ngomongin kamu sebagai penerbit ya, tapi yang namanya Produk turunan mungkin ya. iya, yang namanya menerbit ya nggak ngomong menerbit, yang namanya mempublikasikan ya namanya sokong publis ya. Itu kan kayak ada apakah dia harus buku gitu. Apakah bisa dimodifikasi itu sebagai sokong, yang kedua mungkin sebagai dirimu sendiri gitu. Apakah buku foto masih menjadi pilihan utama untuk memrepresentasikan karya atau oh bisa yang lain nih. Merchandising kayak Sejak awal kan namanya bukannya sokong publis kan, bukan sokong publishing atau sokong edition gitu. Karena publis itu ya semangatnya untuk publish atau istilahnya. Dia bukan sekedar penerbit gitu, yang nerbitin buku-buku doang atau buku-buku aja ya. Tapi dia sebagai apa ya, cara lihat gitu. Kayak semangatnya itu nerbitin. Semangatnya adalah mempublikasikan entah itu kami melihat kayak publikasi digital itu adalah terbitan atau pameran, bahkan kami melihat pameran itu sebagai sebuah tindakan penerbitan gitu yang kami lakukan ya, bukan maksudnya yang kami lakukan itu kami melihatnya sebagai itu workshop gitu. Itu adalah satu tindak atau aksi penerbitan karena selalu ada irisannya dengan publikasi gitu. Berarti nanti akan ada nih pameran gitu. Misalnya yang produknya sokong. Jadi kami itu ini kayak memikirkan kayak ngomongin expanded dulu. Expanded memperluaskan. Jadi kayak tidak hanya itu misalnya tidak hanya buku hanya kayak jadi titik tolak. Jadi bisa jadi yang artefak pandemi, proyek artefak pandemi yang lagi top sekarang, lagi paus gitu. Dia kan awalnya open call, terus ntar jadi weblog, foto-fotonya masuk weblog, terus ntar jadi terbitan, terus ntar jadi pameran. Jadi tidak hanya sekedar, tapi motifnya menerbitkan, tapi dia bisa, media presentasinya bisa cair gitu. Apapun. Artefak pandemi itu ya? Artefak pandemi. Tunggu tanggal mainnya. Mas Budi? Sehat-sehat Mas Budi? Nggak ada. Jadi melihatnya itu sih, kira penerbitan bisa secair itu ya. Enggak, terus yang aku bikin penasaran ras dari terbitan-terbitan yang akhir-akhir ini ya, nggak hanya di Sokong dan yang lain-lain, itu kan penyajian desain dan apa fisiknya itu kan kayak didesain dengan menarik dan kompleks gitu. Nah itu motivasi yang melatar belakang itu apa? Apakah karena untuk menambah value dari buku foto itu sehingga kemudian ketika
harga. Harga itu di label dengan ya katakanlah 3 juta. enggak, katakanlah dengan di atas 3 rata-rata gitu, Hmm. jadi memberimu sebagai penerbit itu lebih yakin gitu, oh lebih pede. Terbitan kami nggak semua kompleks yo. Mosok. Bahkan ada terbitannya The Wind is Doing Your Hair punya Reza Kus itu zinnya itu. Mm-mm. Itu dari awal udah rencana ini sebuah terbitan yang sangat sederhana. Hmm. Jadi yang cuma buka-buka aja, sekuennya juga sederhana gitu. Hmm. Tapi ini emang dari awal rencananya udah kompleks. Ini terbitan yang sejak awal Ruwet. eh, Kompleks. memang pengen kompleks karena fotonya Faya ini kan tumpang tindih ya. Hmm. Dia bermain dengan simbol. Dan awalnya berangkat dari satu foto ini, terus dikembangin foto-foto ini, terus ada kebutuhan untuk eh, kebutuhan teks. Dan teks itu sebenarnya dari transkrip ceritanya dia tentang karya-karyanya. Dan Oh. dari itu teks itu butuh untuk ngasih konteks foto-foto ini. Hmm. Terus ada kebutuhan lagi untuk foto arsip-arsip keluarganya dia, foto arsip keluarga ya. Karena ini yang ngomong siapa sih? Faya kecil kan. Karena ada kebutuhan untuk Oh, memperlihatkan Faya kecil gitu. lapisannya kompleks ya. Jadi Artinya desainnya kompleks. menyesuaikan kebutuhan gitu ya. Ya, Pertanyaanku, kalau presentasinya sederhana, apakah kemudian pengalaman membacanya menjadi lebih sederhana? Kalau desainnya atau kompleks, apakah pengalamannya menjadi lebih kompleks? tidak. Pikir kompleksasi itu YTTA biasanya. Kompleks tingkat kompleks Istilahnya. kompleksitas Ya, sebuah publikasi. Kupikir YTTA. Dia kompleksitas tergantung cukup, bukan kompleksitas, kompleksitas. kompleksitas. Enggak pakai T. Kompleksitas. Saltik. Kompleksitas. Salmo. Dia kadang-kadang YTTA gitu. Enggak, kekhawatiranku menanyakan itu karena Yang tahu-tahu aja. yang tahu-tahu aja. Oh, Karena dia bisa Oh iya. menyusup di editing. Nah, enggak maksudnya gini, kalau misalkan akhir-akhir ini kan apa mungkin tren ya, bukan tren, tapi sebagian besar penerbitan terus judul-judulnya itu didesain dengan seperti itu tantangannya gitu ya. Beda dengan aku dulu ya, aku dulu di masa yang penerbitannya adalah rujukannya Gramedia yang copy table book itu cukup sederhana. Sehingga kemudian aku cukup berani ya dan cukup pede untuk kemudian dengan keterampilan mendesain yang pas-pasan ini untuk kemudian ya saya publish. Nah, gini kan tantangannya jadi apa ya? Tantangannya jadi untuk mungkin fotografer yang lain atau gitu ketika terus mungkin ada festival buku atau buku terus bukunya yang seperti itu semua kan kalau kita tujuannya untuk mengencourage itu malah jadi mendemotivasi ya. Kok ribet dia? Kok ribet ya? Baik, karena belum terpapar MacBook, belum terpapar Time 1. Ya dulu masih Photopal, Python. Python. Ya, yang Tapi sekarang dengan rilisan-rilisan buku yang metodenya udah gila-gilaan, jadi kayak sampai ada lapisan yang sangat psikologis ya, kayak membuka terus pengalaman membuka buku itu sudah kayak dia didesain, buku sudah didesain menjadi ruang pengalaman tertentu. Kalau dulu kan ya buku itu kayak semangat foto yang asal tampil. Kalau menurut Yang penting fotonya tampil Jangan gitu. di sini Tapi aja. sekarang kan orang udah mulai ngomongin pengalaman membuka buku, pengalaman menikmati buku. Sehingga lapisannya jauh lebih kompleks daripada itu. Ya itu Mungkin itu alasan kita terus menunda-nunda. Ya itu bagusnya itu memberi kesadaran bahwa buku itu ya objek seni yang tersendiri gitu ya, objek seni yang tersendiri gitu, bukan perpanjangan dari karyanya saja, tapi dia bisa lahir kembali menjadi suatu yang benar-benar objek seni sendiri dengan pengalaman dan hal lain yang ditawarkan. Kesadarannya seperti itu sih. Berarti semakin ngeri ya Apanya? bikin buku foto sekarang. Apalagi Dummy Award gitu. Anu nih apa? Kamu sendiri melihatnya gimana ya? Apa yang kamu harapkan ketika misalkan datang ke melihat kayak kontes bukan kontes kumpul buku aja apa gitu. Oh ya kayak melihat kayak pameran buku
atau Udah pernah belum? Ada Udah yang Kumpul kemarin buku ya. datangnya. apa yang Eh, kamu ingin lakukan gitu ketika datang ke situ terus ngeliat-ngeliat apa yang kamu Ya jangan ingin lihat lakukan gitu. impresi aja. Impresi. Heeh. impresinya, wah bukunya ada bentuknya kayak gini, wah bentuknya kayak gitu, bahan kayak gini ada ya, ya itu. Jadi menyenangkan ya. Iya, jadi kayak masuk hutan belantara. Oh, bentuk buku tuh seperti ini ya. Aku lihat buku foto itu awalnya kayak menganggap itu bentuk lainnya buku dongeng atau buku ensiklopedi. Eh, oh, Ternyata ternyata, wah bisa beda lagi ya. Biarpun kesamaannya tetap ada. Jadi secara konten gitu kamu melihat konten gitu tadi kan Konten. atau yang kamu lihat di luar konten gitu di luar buku ini sendiri ngomong kayak apa dan apakah cocok sama Iya, itu bentuknya. juga. Kayak misalnya apa tema-tema tertentu kan cocok dengan orang-orang tertentu. Tema-tema yang lain nggak cocok dengan orang yang lain. Tapi aku sebenarnya lebih tertantang, ada nggak ya buku foto yang ngomongin hal eh, yang agak menyangkut agak serius gitu, menyangkut isu apa itu. Ini kan aku merasa saat ini tuh yang tema-tema serius itu pasti orang-orangnya juga serius gitu. Ada nggak ya yang berani masuk masuk ke hutan rimba gitu, nggak tahu apa-apa, tapi dia ngeriset tentang hal itu, terus dia coba bikin apa daminya itu. Nah, belum tahu aja aku. Ini udah Marlon mungkin ya. Aku nggak tahu juga. Ya Iya. mungkin hal-hal simpel kayak motretin kucingnya itu kan juga. Kucing sopo. Lima size aku kasih terus Oh, iya, kaki ya gitu kan. Itu kan aspek ide. Nah iya, tapi kan itu hal-hal kecil ya yang sebenarnya kita nggak perlu jauh-jauh, ternyata oh bisa atau buku bikin Tidak. kayak gini gitu. Ternyata berarti kekhawatirannya itu nggak mendemotivasi ya, tapi malah menyenangkan gitu ya, melihat variasi yang apa ya banyak sekarang. Iya. Udah banyak mode produksi, ya, mode publikasi yang Tapi terbuka. aku juga kalau lihat dami-daminya, ya nggak tahu ya, buku foto Indonesia udah ada nggak sih yang kemudian mengungkapkan sesuatu yang terus apa nggak ada nggak sih yang mengungkapkan sesuatu yang nggak serius. Kayak misalnya Aji itu ya ngomonginnya hal-hal yang narasinya keren gitu ya, kayak Poison apa sih, Sex, Love and Death. Ya, Aku mungkin ya ini simple ya, perjalanan terus ngomongin tentang rumah, ya rumah mungkin hal yang kecil ya, tapi aku ketika kita udah terekspos sama proyek-proyeknya Araki yang kucing ya, bukan yang lain, terus Masa Isafukasi, Raven, TTP, Tabungan Pingpong, kayaknya ada ketidakberanian untuk mengeksplorasi hal-hal yang banal seperti itu. Jadi kita masih berputar pada ya Erik Prasetya mungkin dengan gagasan estetika banalnya udah zaman dulu udah mendobrak apa narasi atau standar fotografi yang harus kayak gini nilai ya, artistik nilai artistiknya, fotografi. estetisnya. Tapi aku pikir ya estetika banal akan menjadi breakthrough di tahun-tahun itu, 80, 90, 2000. Mungkin sekarang street fotografi ya, let's say, sudah apa ya, sudah kayak ya nggak ngomongin, nggak bukan mendiskusikan, tapi semangat itu udah dijalankan beberapa dekade. Nah, kalau kita mau ngomongin breakthrough tentang project yang nanti akan menjadi buku foto, ya mau nggak mau, kalau aku sih suka melihat bagaimana orang-orang luar atau referensi ya, atau apapun, jangan-jangan itu ada dalam diri kita tapi tidak termanifestasikan atau tidak termaterialisasikan dengan baik. Misalnya ada yang bikin cerita tentang kucingku gitu, atau sesuatu yang sifatnya simple tapi kemudian menjadi cukup layak untuk dijadikan sebuah project, menjadi cukup layak untuk dinarasikan gitu. Aku pikir dami-dami di Indonesia masih belum ke arah situ ya, atau buku foto gitu, masih grand narasi gitu. Ya enggak lah. Paling kecil rumah gitu kali, atau Ya banyak yang udah seperti itu, maksudnya kalau itu sih aku lebih ke menanggapinya lebih ke preferensi dari orang yang mengkonsumsinya. Jadi kayak misalnya Isti tadi kan ngomong dia belum membaca hal-hal tertentu ya pada buku foto yang pernah ditemui
ya itu mungkin karena preferensi istri ingin mendapatkan sesuatu gitu dalam buku fotonya itu ya, kayak misalkan aku kemudian bisa mengkonsumsinya mendapatkan apa nih yang aku pengen cari dari buku foto gitu. Jadi ya itu lebih dari sudut pandang kepenikmatannya sih menurutku. Kalau ide di buku foto Indonesia itu udah menarik ya, bermacam-macam loh. Bahkan nggak hanya grand Contohnya, narasi. contohnya. Contohnya ya yang mungkin kalau misalkan mengkomparasikan dengan yang kamu tadi contohkan ya, dengan mengeksplorasi hal-hal yang dekat gitu, yang domestik gitu kan, buku foto yang mungkin bisa mencerminkan itu ya dari bukunya Mas Ardiles. Yang Apa tuh judulnya? yang tangan Remains. Remains. itu cerita tentang Ya walaupun kemudian pada akhirnya ada suatu yang dibicarakan lebih umum dan lebih prinsipil gitu, tapi kan yang dia lakukan itu kan sesuatu yang dekat dengan dia ya, maksudnya wilayah domestik gitu. Walaupun kemudian ada sesuatu yang lebih grand yang dibicarakan gitu, tapi secara kedekatan itu bisa memberi contoh yang menurutku menyenangkan. Ya aku nggak ngomongin TTP atau Apa itu TTP itu? tabel tanda pingpong. Yang lihat pingpong. Ya motret pingpong apa meja Oh pingpong sampai itu. itu kan ya dia pasti ngomongin grand narratif tentang pembangunan dan lain-lain ya. Tapi visual yang dipilih itu kayak ya banal banget, biasa banget gitu. Oh ya itu. Nah, ya mungkin ada ya kita mungkin masih ada sedikit kekurangan dalam mengartikulasikan gagasan-gagasan dalam bentuk visual ya, yang ya arti sekitar tentang kucingnya itu, bikin ciri 1 ciri 2, motret kucing, kematian dan ini. Tapi kan kayak dia sedang ngomongin tentang apa joyful time dengan piaraan, lalu ngomongin tentang keterikatan dengan hewan dan rasa sedih yang tidak tertahankan dengan menggunakan visual kucing. Nah, aku pikir aku entah karena aku yang kurang update aja ya, tapi kalau di Indonesia di kawan-kawan itu masih perangkat penceritaan visual, artikulasi dan manuver-manuver visualnya itu kayak masih kurang bisa menyentuh hal-hal yang sama kayak gitu. Oh mungkin loh kamu cerita kesedihan, depresi dan lain-lain itu dengan visual kucing, atau ngomongin grand pembangunan dan gini-gini dengan motret table tenis pingpong yang difoto terus dalam angle yang sama kayak gitu. Nah itu mungkin kayak oh iya ya sebenarnya bisa loh kayak walaupun nggak diterbitkan paling nggak dummy aja. Karena aku sebenarnya kayak aku pernah berusaha melakukan hal metode yang serupa meskipun proyeksinya memang bukan buku foto ya, kayak cuma koleksi foto aja. Jadi ketika kerja di Thailand karena aku selalu melewati taman yang indah banget di Thailand itu. Jadi Chiang Rai itu kan apa namanya? Dia tuh kayak surga utaranya Thailand ya, yang lanskap dan lain-lain itu udah kayak dia kampus yang menghadap bukit dan dia ada di bukit dan wilayahnya sangat gila banget. Dia akan cantik pada saat-saat tertentu, sangat cantik pada saat-saat tertentu, tapi dia juga akan menjadi sangat-sangat berbahaya di saat-saat tertentu. Jadi pas di bulan-bulan Januari sampai April, Februari sampai sekitar Mei, orang-orang di sana tuh melakukan pembakaran hutan yang hawanya tuh kelihatan atmosfernya itu benar-benar merah, yang itu terkenal PM25. Aku memotret di tempat yang sama pakai HP. Jadi aku ketika ngajar, oh sekarang hawanya kayak gini, aku motret di mana di taman itu ada pusat kejadian apapun, mulai dari konser, wisuda, terus jogging dan lain-lain. Dan mungkin metode yang kulakukan aku mengadaptasi dari TTP tadi, table tennis pingpong tadi, dan kupikir bahwa oh iya aku mau ngomongin bahwa kemudian Chiang Rai ini bisa menjadi surga sekaligus neraka pada dalam 1 tahun itu. Nah ini bisa. Nah eksplorasi kayak gitu aku pun sangat ragu meskipun udah yakin ya kayak oh ini bagus nih dijadiin project, tapi aku punya keraguan bahwa nyampe nggak sih visual ini dengan gagasan yang aku bikin. Ya akhirnya dummy pun dia nggak jadi. Itu berlapis ya. Kalau kita mau merespon apa yang disampaikan panjang lebar ini, ya kalau kita mau merespon apa yang disampaikan panjang lebar itu berlapis masalahnya. Dia membicarakan tentang visual literasi, ya orang yang mengkonsumsi. Terus dia membicarakan mungkin kurasi atau editing ya. Jadi ada metode juga. jadi ada orang yang memiliki otoritas untuk mengatur kekaryaan seseorang atau menumbuhkan gaya tren kekaryaan.
Nah, itu kan berlapis yang dia sampaikan permasalahannya. Nah, kemudian tapi respon ya, apa aktivitas yang bisa kita lakukan apa? Soal yang bisa lakukan. Bikin dummy. Membicarakannya itu sudah respon itu. Oh gitu. Lanjutan respon. Enggak, tapi kayak aku bukan mau memperberat sesuatu ya. Justru aku kayak mau maksudku menceritakan proyekku tadi adalah aku ingin membuat sesuatu secara ringan. Jadi kadang-kadang meskipun aku sendiri tidak menganggapnya ringan, tapi bagiku itu ringan loh. Kayak ya udah, aku melewati tempat itu hampir setiap hari dan aku motret di sana dengan spot yang sama, dengan HP yang sama. HP-nya ganti cuma 2 kali, pergantian lensa, tetapi yang dibutuhkan adalah konsistensi selama aku 2 tahun aku motret di sana. Dan banyak temanku yang nanya, Mas kamu ngapain sih sampai tak bikinin story highlight di Instagram. Itu ada, kalau kalian mau lihat itu di sana ada wajah Chiang Rai dari yang indah banget sampai yang polusinya itu mematikan banget sampai pemerintah mengimbau jangan keluar rumah. Itu ada highlightnya. Dan beberapa temanku kemudian menulari kegilaan itu. Ketika dia pindah ke US, dia setiap hari melewati gedung apa di Washington DC ya. Dia memotret itu tanpa tahu alasannya. Dan aku, wah, gila ya. Tapi yang mau aku buat mudah adalah kadang-kadang apa ya, sebuah project yang entah itu nanti jadi dummy atau enggak, aku bercermin pada table tenis pingpong itu tadi, TTP itu tadi, bahwa kadang-kadang ya kalau mau bikin dummy dan lain-lain tuh metode kekayanya itu bisa gampang loh, bisa dari satu spot, tapi butuh waktu ya, gampang tapi butuh tetap konsistensi. Nah mungkin itu salah satu tawaran pendekatan yang bisa dilakukan kawan-kawan sih, karena belum banyak dilakukan ya di sini ya. Menurutku itu bukan permasalahan ketika kita dalam konteks dummy ya, itu dalam konteks berkarya mungkin ya. Jadi ada pilihan berkarya yang seperti kamu sampaikan. Tapi mungkin kalau kita bicarakan untuk konteksnya dummy itu bisa merespon apa ya, ide-ide ya. Ya TTP kan jadinya bisa jadi buku ya. Merespon ide-ide yang ditampilkan itu untuk menjadi sebuah buku itu tidak hanya ide-ide yang grand tadi, tapi ide-ide yang domestik dan banal pun bisa. Menurutku gitu sih. Tapi itu tadi juga ngomong satu yang universal loh. Aku kayak Ya dari hal pasti yang kecil gitu. semua hal pasti bicara tentang yang universal, nggak ada yang private. Tapi aku jadi penasaran. Oh, hal terkecil kita juga termasuknya universal ya. Iya. Bahkan atom kita yang itu. Tapi misalnya kayak gini, aku jadi sebenarnya kurang dari kita itu ya sebagai penerbit ya kamu. Ketika melihat karya-karya yang dipropos ke kamu atau kamu terbitin sesuatu yang mungkin harus atau apa ya yang bisa dipush lagi itu, yang perlu dieksplorasi lagi itu dari gagasan atau artikulasi visual atau dua-duanya. Kadang penerbit bisa membelokkan atau bisa melihat memiliki otoritas kayak gitu ya, mengatur, bukan mengatur, bisa melihat gagasan yang lain dari proyek yang dibuat oleh orang lain. Berarti artinya gagasannya bisa lebih dimatengin lagi atau bisa spesifik, bisa dia kadang kecenderungannya tuh bisa pengen ngomongin banyak hal kan. Dia bisa jadi, makanya kayak aku pikir dummy atau apapun itu dummy ya, dummy konteks ini kan dummy, dia bisa jadi apa, butuh teman untuk diperlihatkan dan untuk dibicarakan gitu, karena dia bisa dilihat dan dibaca. Karena jadi bentuk fisik kan tujuannya sebenarnya untuk dibaca kan. Kalau bikin dummy tapi nggak pernah dilihatin kan itu nggak bekerja sih menurutku. Iya. Terima kasih Pras. Menurutku itu sih. Itu statement yang baik untuk mengakhiri. Iya. Jadi jangan sampai ini kamu tambahkan lagi diskusi untuk keluar jalur lagi. Itu statement yang baik. Seperti aku makanya senang banget sama ini, sama tulisan di belakang ini. Kelihatan ya sih? Nggak kelihatan ya. Hah? Proses kreatifnya. Nggak kebaca ya? Oh ini kebaca nih. Oh ya. Itu sebenarnya notulensi obrolan gue sama Mas Erik. Dia komentar apa, wah aku bisa menyampaikan ini. Terus nextnya gini nih, nah gitu toh. Akhirnya balik lagi ke obrolan dummy di awal tadi, fungsinya untuk
kemudian mudah untuk diperlihatkan, dibaca yang lain karena dengan dibaca itu muncul persepsi, muncul ide, muncul masukan dan lain-lain. Dan kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Iya itu yang paling utama itu. Penting. Aku benar-benar berterima kasih pada saat itu. Kalau enggak dia mengkonfirmasi dan memberikan kepercayaan yang begitu besar bahwa ini oke, enggak bakal terbit juga mungkin. Terima kasih Pak Erik. Guys, dapat guys. Apa? Wrap up ya. Oh udah habis. Oke. Alhamdulillah. Jadi bikinlah dummy untuk bisa dibaca oleh orang banyak dan Dan jangan lupa Hah? yang bagus. Enggak harus. Pak. memberikan yang Jangan lupa ada festival apa ada Kami award. ya, karena menariknya untuk memberi variasi model sih, Betul. model bercerita, model bentuk, Kekaryaan. model baik diterbitkan atau enggak yang iya penting bikin dulu ya. iya sih gitu. Harus bercerita. Harus bercerita. Terserah Harus. mau pakai metode aji yang terbit setiap tahun atau pakai metodeku yang tidak pernah terbit setelah bertahun-tahun. Yang penting bikin dulu. Oke, udah. Jadi terima kasih teman-teman yang di sini yang sudah Loh kok mau kayak mendengarkan pertanyaan cerita. yang online enggak ada pertanyaan enggak ada ya? Kayaknya ada kalau pertanyaan. itu malah kita fokusnya ke sini. Iya. Jadi kayak yang Dan teman-teman yang ada di Viewernya 10K. Iki loh ada Mas chat Kaan ini. dan Cecil, Viewernya terima kasih. 10K. Ada Mas Tanto. Ada pertanyaan nih loh. Udah Cecil. Oh ini menyimak. Oh, Mas Aan. Ya, ya. Terima kasih, Makasih ya. Terima kasih Besok teman-teman. Senin jangan lupa. Selamat sore, selamat sholat maghrib. Oh, Mas Kaan sholat isya di sana. Dadah. Dadah. Sip, sip.